mengejar. Yang tadi ada yang pembagian periodisasi berdasarkan teori geologi. Nah, teori geologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi kita. Berikut permukaan atau tanahnya seperti apa. Nah, perkembangan bumi dari masa ke masa. Ada berapa zaman atau periodisasi itu pembabakan waktu. Nah, ada berapa? Ada 4 zaman. 1. Zaman Arkaikum. Nah, zaman Arkaikum. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Yang ketiga zaman Mesozoikum. Dan yang keempat zaman Neozoikum. Yang pertama zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum itu adalah di mana bumi itu masih sangat labil. Maksudnya adalah suhunya kadang-kadang panas, kadang-kadang sangat dingin. Dan juga bumi kita ini masih seperti bentuk gumpalan-gumpalan gas. Nah, kemudian di sini sedang ada proses pembentukan kulit bumi. Kulit bumi itu maksudnya adalah permukaan bumi. Nah, kamu kan dengan ibu pernah belajar tentang struktur bumi. Struktur bumi itu kita seperti melihat layaknya ilustrasinya seperti telur yang direbus. Nah, telur cangkangnya itu seperti kulit bumi. Nah, dulu juga ketika zaman Arkaikum itu dibentuk proses dibentuknya kulit bumi. Dan juga di sini apakah sudah ada makhluk hidup atau sudah ada kehidupan? Tidak. Karena di sini Arkaikum itu belum ada tanda-tanda kehidupan karena buminya yang sangat panas, bisa labil ya. Labil itu kadang-kadang panas atau kadang-kadang suhunya dingin. Nah, yang kedua adalah Paleozoikum. Paleozoikum adalah zaman primer. Zaman primer maksudnya adalah zaman awal adanya kehidupan. Nah, adanya kehidupan itu si bumi itu masih juga suhunya lebih stabil daripada zaman Arkaikum dan juga sudah ada tanda-tanda kehidupan makhluk bersel satu atau lebih yang bisa kita sebut sebagai mikroorganisme. Nah, dan juga ada ikan yang tidak memiliki tulang belakang, ada hewan amfibi. Hewan amfibi kamu sudah tahu bahwa amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam. Bisa di darat ataupun di air. Dan juga ganggang. Ganggang itu tumbuhan. Nah, kemudian lanjut ke zaman yang ketiga. Mesozoikum disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Disebut juga paling terkenal ya di zaman Mesozoikum itu sebagai zaman reptil. Kenapa? Karena di zaman Mesozoikum ini adalah munculnya beragam hewan besar seperti dinosaurus. Nah, dinosaurus juga merupakan salah satu jenis dari reptil. Serta ada juga di zaman Mesozoikum ini muncul hewan atau berkembangnya hewan. Salah satu contohnya adalah gajah purba. Yang pernah mungkin kamu nonton di kartun itu mamut ya. Kemudian di sini juga di akhir zaman Mesozoikum dinosaurus punah. Kenapa? Karena adanya ledakan meteor yang menghantam bumi sehingga dinosaurus tidak bisa menyelamatkan hidupnya dan punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, muncullah di zaman Mesozoikum ini muncul hewan mamalia. Nah, kemudian yang keempat, zaman Neozoikum. Hewan ukuran besar sudah mulai berkurang, tidak seperti Mesozoikum. Neozoikum zamannya dibagi 2, zaman tertier dan zaman kuarter. Zaman tertier sekitar kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Kemudian muncul jenis hewan primata seperti kera ya. Primata itu apa aja? Primata itu menurut ilmu adalah salah satunya jenisnya manusia, monyet, dan kera. Nah,
Kemudian kita beralih ke zaman kuarter. Kemudian zaman kuarter dibagi menjadi dua, ada kala itu waktu ya, kala Pleistosen atau Diluvium, dan juga yang kedua adalah Holosen, Alluvium. Pada waktu Pleistosen ini berkembang, manusia purba pertama mulai muncul. Nah, di kala Pleistosen ini juga sedang berada pada zaman es atau glasial. Kemudian selanjutnya adalah mereka pada zaman manusia purba di kala Pleistosen ini, mereka masih bergantung kepada alam. Dan juga food gathering itu berburu dan mengumpulkan makanan ya. Mereka belum bisa bercocok tanam untuk makanan sehari-harinya, tapi mengandalkan alam. Kalau misalkan alamnya sudah tidak subur, dia berpindah tempat. Yang namanya disebut dengan nomadin, berpindah-pindah tempat tinggal. Nah, selanjutnya adalah zaman Holosen atau Alluvium. Zaman Holosen ini manusia berkembang lebih sempurna lagi. Muncul manusia purba jenis Homo sapien yang lebih pintar ya. Ciri-cirinya seperti manusia modern yang sekarang. Itu manusia purba yang lebih pintar daripada dari zaman kala Pleistosen ini.